Pancasila, rupa-rupa silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus diamalkan, tidak hanya kita hafalkan. Saya diamanatkan. Oh my God. Ada salah satu ulama. Ini kabar gembira ya. Kalau ulama udah bicara, lucu, memang benar lucu. Baru ngaku jadi ulama, sudah rasa Tuhan. Ulama pun belum tentu diterima Allah, kalau kelakuannya sudah lebih Fir'aun dari Fir'aun. Ulama kayak gini berbahaya, jangan engkau ikuti. itu berarti ada isyarat. Oh my God. Kalau ulama udah berbicara, berarti itu ada mimpi, ada bisyarah. Oh my. Baru mimpi, jangan belagu bos. Malu dong, ente itu katanya habis. Kelakuannya kok tidak mencerminkan kayak Nabi. Jauh sekali dari akhlak Nabi. Seharusnya ente malu lah, ngomong kayak gitu malu. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Udah pasti ada ulama yang pro dan kontra. Mereka sama-sama punya mimpi. Nah, tinggal siapa dari ulama yang pro dan kontra ini yang hatinya paling bersih, pemikirannya paling bersih, lisannya paling bersih, perbuatannya paling bersih. Biasanya mimpinya terwujud. Kalau kotor nggak mungkin lah. God. Maaf Pak Kiai, beliau bilang sama saya, Oh my God. Habib Hamid. Oh, sekarang Habib Hamid yang akan jadi rivalitas Gus A ke depan. Memangnya Habib Rizik kemana? Sudah pensiun kah? Habib Bahar kemana? Sudah pensiun? Udah semuanya. Sekarang dilanjutkan oleh Habib Hamid. Ya silakan saja bro. Karena saya tuh yakin bro dari dulu. Allah berfirman, ala laknatullah ala dhalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Nah, Habib-habib yang jahat, keturunan Nabi yang jahat, sudah pasti dilaknat oleh Allah, dikalahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Habib-habib jahat yang siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangin ame masyarakat, biar dukung partai PKS. Bilangin ame masyarakat, biar dukung partai PKS. Bilangin ame masyarakat, biar dukung partai PKS. Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS.
Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. PKS itu Partai Keadilan Sejahtera, di mana logonya sekarang berubah dari yang asalnya dominan hitam putih yang menandakan bendera teroris, sekarang berubah jadi oranye. Mungkin sementara kali, karena sudah berkali-kali gagal terus ini PKS di pemilu dan pilpres, karena dicap sebagai partai teroris, benderanya mirip teroris. Tapi kalau saya mah memang partai teroris, bro. Karena melihat rekam jejak selama ini, PKS itu ya kerjaannya itu menjadikan pengajian sebagai tempat buang tai, tebar gibah, fitnah, kebencian di masjid-masjid, di tablik akbar, dimanapun mereka bikin kegiatan itu udah pasti ujung-ujungnya cuma dua: ganti rezim, ganti sistem, dengan harapan umat benci kepada pemerintah. Dan ini terus dilakukan selama mereka belum bubar. Mereka akan terus bergerilya, dan mereka tidak butuh waktu yang cepat untuk mengganti Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, nasionalisme, demokrasi. Yang penting itu pelan tapi pasti umat Islam khususnya itu bisa menjadi pendukung mereka. Kalau sudah menjadi pendukung mereka, biasanya dibaiat, diikat, disumpah setia, dan ini bahaya. Makanya saya sebut partai ini bukan Partai Keadilan Sejahtera sebetulnya, tapi partai waris sesat, partai yang pantas dijadikan musuh oleh negara dan bangsa Indonesia, yang mana saya sarankan segera cepat bubarkan partai ini, karena ini partai berbahaya. Kalau misalkan pemerintah tidak sanggup, ya sudah, oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari berjibaku, satukan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan untuk tidak memberikan suara sedikit pun buat PKS, karena ini partai teroris, partai waris sesat yang sudah jelas menantang, mengancam, membahayakan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Ngaku keturunan Nabi, tapi kerjanya provokasi, membuat umat penuh benci. Benci pada pemerintah yang sudah jungkir balik agar negara ini tidak alami krisis. Aku tahu zaman ini sudah masuk zaman edan, tidak aneh kalau banyak ulama edan. Wong zaman edan pasti banyak kelakuannya kayak setan. Kalau ngaku keturunan Nabi, akhlaknya pun harus kayak Nabi. Kalau ngaku keturunan Nabi, akhlaknya pun harus kayak Nabi. Kalau ngaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya kayak setan,
Ngaku saja turunan setan. Kalau ngaku keturunan nabi tapi akhlak kayak setan, itu dipastikan keturunan setan. Hanya setan yang suka tebar benci, hanya setan yang doyan provokasi, hanya setan yang suka tebar benci. Kalau ada Habib kelakuannya kayak itu, berarti keturunan setan. Karena Nabi gak pernah seperti itu. Nabi memang baik sekali, bukan kayak Allah.